Berjudul Waning Moon, film Thailand ini berkisah tentang dukun wanita bernama Nuan Chan. Dukun sakti yang sangat terkenal di mana semua penduduk desa menghormati dan tak ada yang berani membantah perkataannya. Nuan Chan memiliki satu keponakan bernama Ploy. Ia berniat mewariskan ilmunya itu pada Ploy dan menekan gadis itu untuk tetap perawan. Namun, Ploy jatuh cinta dengan pemuda bernama Tun hingga ia mulai menolak untuk melakukan ritual di setiap malam. Kengerian mulai terjadi di mana di saat yang sama kejahatan sang bibi terbongkar. Bagaimanakah kengerian dari kisah ini? Berikut ceritanya. Di kampung Batung Pra 20 tahun yang lalu, apa yang terjadi sudah menjadi turun-temurun semenjak zaman nenek moyang. Anak perempuan pertama dalam keluarga harus menjadi penerus untuk menjadi dukun. Mereka harus melakukan ritual di mana tubuh dukun akan dijadikan sebuah medium. Siapapun yang menolak untuk menjadi medium, maka akan berakhir dengan hal mengerikan. Kala itu, gadis muda bernama Nuan Chan bertemu dengan kekasihnya yang bernama Pet di tengah hutan. Mereka saling berpelukan dan melepas kerinduan. Nuan Chan memberitahu jika ia tak bisa berlama-lama bertemu dengan Pet karena sebentar lagi ritual yang dilakukan ibunya akan segera usai. Mereka bergegas melakukan aksi hingga Nuan Chan diketahui hamil. Beberapa tahun setelahnya, Nuan Chan menjadi seorang dukun sakti yang jarang tersenyum. Kini, ia tinggal bersama anak dari adiknya yang bernama Ploy. Di kampung Bang Trua masa kini, seorang warga desa mendatangi rumah Chan dengan menggendong anak laki-lakinya. Ia berteriak minta tolong karena sang anak tak sadarkan diri. Bocah bernama Tiu segera ditidurkan di depan Chan. Mereka memberitahu jika anaknya tak sadarkan diri dan entah apa yang terjadi. Ploy bergegas membawakan beberapa sesajen yang akan digunakan untuk melakukan pengobatan. Nuan Chan memberitahu jika anak itu terkena sawan ilmu hitam. Chan mengambil sebutir telur dan diputarkan di atas tubuh Tiu. Ia meminta agar sosok benda hitam yang ada di dalam tubuh anak itu untuk bergegas pergi. Tiu mulai bergetar hingga kemudian tenang kembali. Telur ayam yang digunakan dalam ritual dipecahkan di mana isi telur sudah membusuk dan berwarna merah, menandakan jika santet yang berada di dalam tubuh Tiu berhasil dikeluarkan. Setelah semua selesai, Chan memberitahu jika Tiu akan bangun ketika sore hari. Ia memperingatkan kepada orang tuanya agar anak itu tidak bermain di tempat keramat. Bisa-bisa besok lagi anak itu akan kehilangan nyawa. Ploy kala itu memperhatikan sang bibi dengan seksama karena kelak ia akan menjadi penerusnya. Seorang anak kecil bernama Prang melihat dari sela-sela dinding di mana sosok dari Chan berubah menjadi setan mengerikan. Dan film pun dimulai. Hari berikutnya, orang berbondong-bondong mendatangi rumah Nuan Chan. Mereka meminta berkah, di mana Nuan Chan kala itu memberikan jimat berupa tali. Ia mengatakan jika apapun hajat yang diinginkan warga kampung, maka akan segera terpenuhi. Ia memercikan air suci sebagai menutup dari keberkahan. Sementara itu di tempat lain, Bua, teman dari Ploy, tengah asik memasak sayur. Setelah dicicipi, ia bergegas menuangkan kerantang untuk diberikan kepada sahabatnya, Ploy. Bua memanggil Ploy yang ada di dalam rumah dan membuat Chan tak senang. Ploy bergegas menghampiri sahabatnya itu dan meninggalkan Chan membuat sesajen sendirian. Ploy merasa senang karena Bua memberikan makanan untuknya. Bua mengajak Ploy untuk pergi ke kolam dan melihat teratai merah. Sayangnya, Ploy tak bisa pergi ke sana sekarang karena ia harus membantu bibinya.
Ia berjanji akan pergi esok hari. Teriakan Chan terdengar dari dalam rumah. Bua bergegas pamit sebelum Nuan Chan kembali mengamuk. Malam harinya, Ploy menyediakan makanan untuk dimakan berdua dengan sang bibi. Melihat ada makanan pemberian orang lain, Nuan Chan meminta Ploy untuk membuangnya. Ia kembali memperingatkan jika mereka tak bisa menerima pemberian makanan dari orang asing. Meski Ploy menjelaskan jika makanan itu dari buah sahabatnya sendiri, Nuan Chan tetap meminta keponakannya itu untuk membuangnya. Ketika malam semakin larut, Ploy bersama dengan Prang pergi ke hutan untuk membuang telur bekas ritual. Prang kala itu merasa ketakutan karena tempat yang akan mereka kunjungi sangat gelap. Meski di belakang tubuh Ploy terlihat ada sosok yang bergerak, namun gadis itu tak merasakan takut sama sekali. Ia terus melangkah menuju ke tempat sarang setan. Ploy menuangkan isi telur itu di sebuah busut yang berada di bawah pohon. Mereka bergegas pergi, di mana setan yang mendiami busut itu keluar dan langsung menjilati isi telur bekas ritual. Tak hanya penghuni busut, arwah penasaran yang ada di dalam hutan turut datang untuk berpesta bersama, menikmati sajian lezat telur grade A bekas ritual. Ketika malam semakin larut, Ploy masih belum tidur karena ia harus menjahit pakaian yang robek. Ploy sama sekali tak menyadari jika di tempat bibinya melakukan ritual ada sosok yang keluar dari dalam wadah. Setan yang hanya terlihat tangannya itu mengambil sesajen yang sudah disiapkan untuknya. Meski Ploy merasakan ada pergerakan, namun ketika ia menengok ke belakang, sosok itu telah menghilang begitu saja. Ia kembali fokus untuk memasukkan benang dalam jarum, namun tiba-tiba Ploy tak begitu terkejut dengan apa yang terjadi padanya. Ia bergegas mencari barang yang terjatuh di bawah rumah. Dengan menggunakan sentir, Ploy perlahan mencari benang itu dan terdengar langkah kaki dari atas rumah. Ploy mengira jika itu adalah Prang. Langkah kaki itu terdengar semakin cepat setelah berlarian kian kemari. Ia tak menemukan benang yang terjatuh dan bergegas kembali ke atas. Setan yang ada di sana melahap semua sesaji. Ploy mencari keberadaan Prang hingga Nuan Chan muncul dari dalam kamar. Ia menanyakan pada keponakannya kenapa belum tidur. Ploy beralasan jika ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Nuan Chan mengaku tak mendengar apapun dan meminta Ploy untuk bergegas tidur. Pagi harinya, ia bermain ke kolam bersama dengan Bua. Mereka menikmati teratai merah yang tumbuh liar di dalam kolam itu. Ploy mengaku jika setiap ia pergi ke kolam, ia merindukan Tun. Bua berusaha mengambil bunga yang ada hingga tiba-tiba teratai itu tenggelam dengan sendirinya. Tak disangka, ternyata pemuda bernama Tun itu sengaja mengerjai mereka. Mereka pun kembali bersama ke desa. Bua mempertanyakan perbedaan antara sekolah di kota dengan di desa tempat mereka tinggal. Tun menjelaskan jika di kota lebih banyak peluang untuk berkembang daripada berada di desa. Ploy mengaku iri dengan mereka yang bisa menjadikan impian menjadi sebuah kenyataan. Bua berpisah dari mereka dan Tun kembali mengantar Ploy untuk kembali ke rumah. Mereka saling berpamitan, namun Nuan Chan menghentikan kesenangan mereka berdua. Ploy bergegas masuk ke dalam rumah sementara Tun mencoba beramah tamah dan pamit pulang. Ketika tengah malam menjelang, Ploy terbangun dari tidurnya. Ia kembali menyalakan sentir dan bergegas keluar dari kamar. Ia melihat sosok gadis kecil dan Plang. Sosok mengerikan itu mengejutkan Ploy. Ia bergegas menyalakan kembali sentirnya, namun hal itu tak mudah.
Ketika sentir berhasil menyala, ia melihat ke sekeliling dan pagi harinya ritual kembali dilakukan di rumah Nuanchan. Tun memberi syarat dan mengajak Ploy untuk keluar dari rumah. Di saat ritual itu masih berlangsung, Ploy dan Tun asik berduaan. Ploy menanyakan keberadaan dari Bua. Tun mengaku jika ia tak mengajak Bua untuk datang karena ia hanya ingin berduaan dengan Ploy. Tun mengajak Ploy untuk berkencan melihat festival kuil yang akan diadakan sebentar lagi. Ploy langsung memberitahu jika ia tak bisa ikut. Ia harus membantu bibinya hingga semalaman suntuk. Ploy memberikan sesajen pada Tun hingga Nuanchan yang berada di dalam rumah mulai merasakan hal yang berbeda. Malam harinya, Nuanchan mempersiapkan beberapa hal untuk Ploy yang hendak melakukan ritual. Setiap kali ia melihat Ploy, Chan merasa seperti melihat adiknya sendiri, Karakai. Entah apa yang terjadi, namun Nuanchan selalu kesal terhadap adiknya sendiri. Ploy mempertanyakan bagaimana orang tuanya meninggal, namun Nuanchan enggan menceritakan hal itu. Ia hanya bertugas menjaga keperawanan dari Ploy agar bisa menjadi penebus dosa mereka. Prang merasa kasihan melihat Ploy yang bersedih hati atas nasib hidupnya sendiri. Malam harinya ketika bulan purnama penuh, Nuanchan memandikan Ploy dengan air kembang di belakang rumah. Nuanchan memberikan sesajen yang harus Ploy bawa ke dalam hutan keramat. Ada sebuah kuil di mana Ploy harus memberikan persembahan di sana. Ritual dilakukan sepanjang malam di mana sesajen itu harus ditempatkan di tempat yang sudah sesuai. Ploy nantinya akan digerayangi oleh makhluk halus yang ada di tempat itu. Pagi harinya, Ploy yang pulang dari berbelanja di pasar dihadang oleh Tun. Pria itu mengajak Ploy untuk berduaan sebelum pulang ke rumah. จัดขันหมากมาขอเลยปะล่ะงั้นเท่งมองไปคนเดียวเลยนะไม่เอาแล้ว เอ้าทำไมอะกลับมาบ้าน กราบนี่ไงกำลังจะขึ้น Sementara itu, Bua mendatangi rumah dari Ploy untuk mencari sahabatnya. Nuanchan yang melihat tingkah dari Bua langsung menegur bocah itu. พออยู่ไหมจ๊ะ ออกไปตลาดตั้งแต่เช้า Bua menanyakan keberadaan dari Ploy. Chan memberitahu jika Ploy pergi ke pasar dan belum kembali hingga saat ini. Mengetahui hal itu, Bua pun berpamitan untuk bergegas pergi. Sementara itu, Ploy masih asik bermesraan dengan Tun. Ploy mengungkapkan tentang tekanan hidup yang ia alami saat ini. Ia ingin merasa bebas seperti tanpa tekanan. มีอิสระกว่านี้บ้าง Ia teringat ketika bertemu dengan arwah anak kecil bernama Prang. Selama ini, Prang adalah arwah anak kecil yang muncul menemani Ploy. Ketika makan malam, Nuanchan menanyakan keberadaan dari Ploy yang seharian tak kelihatan. Gadis itu memberitahu jika ia bermain seharian di rumah Bua. Mendengar alasan itu, Nuanchan mengetahui jika keponakannya telah berbohong. Ploy cukup ketakutan mengetahui kebohongannya terbongkar. Sementara itu, Bua yang berada di dalam kamar mengambil foto dari Tun. Ternyata, gadis itu menyukai Tun dan bersaing dengan Ploy. Sang ibu kala itu meminta Bua untuk mengantar kain ke tempat ibu dari Tun. Mendengar hal itu, Bua menjadi sumringah karena ia akan bertemu sang pujaan hati. Ia kembali menyimpan foto dari Tun ke dalam kotak penyimpanan. Tengah malam, Ploy menjalani ritual. Ia sempat merasakan jika ada yang mengamatinya dari balik pepohonan. Meski cukup ketakutan, Ploy dengan mantap kembali menjalankan tugasnya memberi makan para hantu dengan sesajen yang ada. Ploy terus terngiang jika keperawanan dari Ploy bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dengan melakukan sebuah ritual di sana.
Tun kala itu mengamati ritual yang dilakukan Ploy di dalam kuil angker itu. Tun bergegas pergi hingga ia bertemu dengan Bua. Mereka duduk bersama di mana Tun yang penasaran menanyakan tentang daerah Tokong. Bua memberitahu jika itu merupakan daerah terlarang di mana orang-orang dilarang untuk memasukinya. Menurut Nuancan, wilayah tersebut berhantu dan tempat itu menjadi terbengkalai selama bertahun-tahun. Ibunya memberitahu jika Tiu, anak dari Puang, langsung sakit begitu masuk ke dalam sana. Jika Nuancan tidak membantu, mungkin Tiu akan mati. Di malam yang lain, Chan memberikan makan para hantu yang ada di sana, termasuk hantu yang tinggal di rumahnya. Ketika ia hendak kembali, Chan teringat perjumpaannya dengan Pet. Siang harinya, Bua, Tun dan Ploy bermain bersama. Tun kala itu meminta pada Ploy agar dibuatkan sesajen untuk dilarung malam nanti. Bua yang melihat Tun menggoda Ploy mulai merasakan cemburu. Malam harinya mereka menghadiri festival kuil dan melarung sesajen ke dalam kolam. Setelah mereka bersenang-senang, tiba-tiba muncul gerhana bulan. Semua orang mulai panik dan memanjatkan doa. Ploy bergegas kembali pulang ke rumah meninggalkan Tun dan Bua. Bua memberitahu jika Ploy harus membantu bibinya dan biasanya jika malam ia tak boleh keluar. Arwah perang bergegas menghampiri Ploy. Gadis itu segera masuk ke dalam rumah. Chan sudah berada di tempat ritual. Segera Ploy berganti kostum dan masuk kembali ke dalam hutan untuk memberikan sajen seperti biasa. Ploy merasa sedih karena ia harus melakukan ritual itu di mana setiap malam ia digerayangi makhluk halus. Tiba-tiba ada sosok yang menakutinya. Beruntung, Tun datang dan mengajak Ploy pergi. Tun bergegas menutupi tubuh dari Ploy yang sudah setengah telanjang agar ia berhenti digerayangi oleh makhluk halus. Ploy bercerita jika permasalahan itu terjadi semenjak ia masih kecil. Ia percaya jika apa yang dilakukan selama ini adalah untuk menebus dosa dari orang tua seperti kata bibinya. Ia tak pernah menanyakan kebenaran itu dan berharap suatu nanti Nuancan memberitahu yang sebenarnya. Ploy mengungkapkan keinginan untuk bebas seperti kunang-kunang di malam hari. Siang hari berikutnya, Tun yang tidur di sebuah gubuk hendak dicium diam-diam oleh Bua. Karena Tun terbangun, gadis itu pun mengurungkan niatnya. Bua meminta Tun untuk mengambilkan teratai merah yang ada di kolam. Gadis itu ikut nyebur ke dalam dan mulai menggoda Tun. Mereka pun akhirnya melakukan pergulatan di pinggir kolam. Malam harinya, Tun yang tengah tidur pulas mengalami mimpi buruk. Ia terbangun di dalam hutan di mana kala itu Ploy berjalan menuju ke kuil setan. Tun mengikuti gadis itu di mana Ploy memberikan sesajen untuk dimakan. Ketika Tun menghabiskan sesajen itu, ia merasakan kesakitan. Sosok Ploy berubah menjadi Nuancan dan membuat Tun terbangun. Tun merasa heran karena mimpinya terasa sangat nyata, terlebih kedua kakinya kotor berlumpur. Siang hari berikutnya, Ploy melihat ada bayangan yang melintas. Ia bergegas masuk ke dalam kamar dari bibinya. Karena siang itu Nuancan tak ada di rumah, Ploy memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Ploy membuka sebuah kotak di mana ada foto Chan dengan adiknya Karakai. Selain itu, terdapat foto pria bernama Pet. Mengetahui sang bibi telah kembali, Ploy bergegas menyimpan kembali foto itu dan melarikan diri melalui jendela. Di tempat lain, Bua mendatangi Tun yang seolah menghindar darinya setelah pertempuran tempo hari. Bua menginginkan hubungan lebih, namun Tun menganggap Bua sebagai teman saja. Menurutnya, teman sudah lebih dari cukup. Bua yang kecewa bergegas pergi meninggalkan Tun, sementara Ploy masih penasaran dengan apa yang terjadi pada orang tuanya. Ia pun memberanikan diri untuk mendatangi Chan yang tengah memberi makan di rumah hantu. Ploy kala itu mengatakan jika ia sudah tak ingin terlibat dalam ritual apapun. Mendengar hal itu, Chan langsung menampar keponakannya. Chan mengatakan jika Ploy tak tahu balas budi.
Ploy bergegas pergi sementara Chan hanya tersenyum mencurigakan. Ia teringat ketika Ploy masih kecil diajak ke dalam kuil hutan. Chan mengaku jika penghuni kuil itu merupakan penyelamat suci yang menyelamatkan mereka semua. Namun apa yang Chan katakan hanyalah bualan. Sore itu Ploy menghampiri Tun yang berada di kolam. Tun kala itu berjanji jika ia akan menolong Ploy. Ketika malam saat Ploy menjalani ritual, Tun memastikan dirinya akan berada di sana. Ploy sangat berterima kasih dengan kebaikan dari pria itu. Ketika mereka asik berciuman, Bua melihat kejadian itu dan merasakan sakit di dadanya. Malam harinya, Ploy sudah bersiap dengan kostum, sementara Tun menyiapkan perlengkapan untuk membakar kuil itu. Ploy membuang sesajen yang ada dan menginjaknya sampai hancur. Ploy mulai menghancurkan tempat itu, di mana kekesalannya seolah membuatnya seperti orang kerasukan. Tun menenangkan Ploy di mana gadis itu mulai kesal dengan bibinya. Ia pun memilih untuk bercinta dengan Tun di tempat keramat dan ingin melihat reaksi dari sang bibi nantinya. Sementara itu di dalam rumah, Bua yang cemburu cepu dan memberitahu jika Tun dan Ploy berada di kuil keramat. Chan bergegas pergi menyusul ke sana. Tun yang selesai bercinta segera menuang bensin untuk membakar tempat itu. Ketika hendak dibakar, angin berembus dan mematikan api yang ada. Chan sudah berada di depan kuil menghentikan aksi dari Tun. Pria itu mengatai Chan yang sebenarnya hanyalah seorang yang memberi makan hantu. Chan telah menipu semua warga seolah menjadi orang suci. Tiba-tiba saja, Tun diserang hantu peliharaan dari Chan. Nuan Chan kini mengaku pada Ploy jika ialah yang telah membunuh kedua orang tua Ploy. Mendengar kenyataan itu, Ploy semakin kesal dan menyerang sang bibi namun berhasil dilumpuhkan begitu saja. Nuan Chan pun mengaku dendam pada orang tua Ploy karena telah membuat hidupnya menjadi kacau. Kala itu, Chan hamil dari pria bernama Pet yang ternyata merupakan kekasih dari Karake, adiknya. Pet dan Karake kala itu hendak menikah, namun Chan memohon agar adiknya memberikan Pet untuknya. Karake sama sekali tak peduli dan memberitahu jika kehamilan dari Chan adalah kesalahannya sendiri yang membiarkan Pet menghamilinya. Chan beralasan jika Pet tidak mencintai Karake. Karake sama sekali tak peduli karena sebentar lagi Chan akan menjadi dukun menggantikan ibu mereka. Dalam kesedihan itu, Chan teringat hubungan gelapnya dengan Pet. Mereka menyembunyikan hal itu agar tidak ketahuan. Pet meminta Chan untuk bersabar dengan hubungan gelap mereka karena ia akan segera mengakhiri semuanya. Namun pada kenyataannya Pet menikah dengan Karake. Chan yang tak mau kehamilannya terbongkar memilih menggugurkan anaknya sendiri menggunakan gantungan baju. Ia tak ingin orang tuanya tahu jika dirinya hamil karena sebentar lagi akan menjadi dukun. Karena perasaan dendam yang berkecamuk, Chan mengaku jika ia telah mengorbankan diri dan jiwanya pada syaitan untuk bisa menjadi dukun dan dihormati seluruh warga desa. Hingga ketika Ploy lahir, Chan menyantet kedua orang hingga mereka pun mati. Abu mereka ditaruh pada kuil itu. Ia menjerumuskan Ploy agar dijadikan tumbal setan. Ia sengaja menjebak Ploy di sana untuk digerayangi setan, di mana arwah ayah dan ibu Ploy melihat tindakan keji itu. Mengetahui perbuatan keji sang bibi, Ploy menjadi histeris. Tun memukul kepala Chan hingga wanita itu pingsan. Ketika mereka hendak pergi, Ploy mengalami kerasukan. Chan kembali bangkit di mana ia dan Ploy kembali sejalan. Ploy yang kerasukan kini di bawah kendali dari Chan. Gadis itu menyerang Tun dengan membabi buta. Chan memberikan sesajen yang langsung dimakan oleh Ploy. Sesajen itu juga diberikan pada Tun hingga pria itu pun meninggal. Tak lama berselang, Ploy yang sadar terkejut mengetahui kekasihnya mati. Chan yang hendak menghabisi Ploy dihentikan oleh arwah Pet. Chan merasakan ketakutan hingga kuil keramat itu mulai terbakar. Chan menggila diiringi dengan kobaran api. Beberapa bulan setelahnya, Chan menjadi gila dan buta. Ternyata anak yang digugurkan oleh Chan dikubur di halaman rumah. Prang yang muncul merupakan arwah dari anak Chan yang tak dilahirkan.
Kini arwah Prang terus menghantui Chan kemanapun berada. Sementara Ploy kini menjadi dukun menggantikan peran Bibi dan juga neneknya. Boa kala itu memperhatikan Ploy. Mereka teringat kenangan indah bersama dan saling memaafkan agar keadaan lebih baik lagi meski kini Tun telah tiada. Dan film pun berakhir. Nuan Chan pada dasarnya harus meneruskan pekerjaan orang tuanya menjadi dukun putih. Namun ia salah mengambil langkah dan justru mempersembahkan tubuhnya untuk setan agar bisa mendapatkan kekuatan untuk mengirim teluh pada adiknya. Ia memilih menjadi dukun hitam dan medium setan agar menjadi orang sakti. Nuan Chan memaksa Ploy untuk mengikuti kesesatannya tanpa Ploy sendiri mengetahui jika ritual selama ini yang ia jalankan adalah sebuah kesesatan. Pada akhirnya Ploy kembali ke jalan yang benar dan tak melakukan ritual memberi makan hantu seperti yang Bibi lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.